Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas film yang paling fenomenal yaitu Peaky Blinders. Tanpa berlama-lama yuk, langsung saja. Setelah Perang Dunia Pertama terjadi, keluarga itu disebut dengan keluarga Shelby. Isi ceritanya, film dibuka dengan memperlihatkan seorang tokoh utama yang bernama Thomas Shelby. Ia sedang menunggangi kudanya dan bertemu dengan seorang gadis yang dimana gadis ini membacakan mantra sambil meniupkan serbuk merah ke kuda Thomas Shelby, agar kuda itu memenangkan pertandingan di judi pacuan kuda nanti. Sedangkan di rumah keluarga Shelby lebih terlihat begitu ramai dengan dunia perjudian. Pacuan kuda Arthur Shelby yang adalah kakak tertua di keluarga Shelby marah kepada Thomas karena Thomas menggunakan prinsip serbuk demi memenangkan bantuan kuda Arthur. Merasa cemas segala kecurangan itu diketahui oleh Billy Kimber yang adalah sang pemilik perjudian pacuan kuda resmi di sebuah bar, berbincang bersama rekannya yang bernama Freddy, di mana Freddy ini adalah seorang komunis yang selalu memicu dan mengarahkan para pekerja di Birmingham untuk mogok kerja. Pusat pandangannya terletak pada pekerja kasar di kota itu dan pergerakan Freddy ini nantinya akan memicu kemarahan dari polisi setempat. Tiba-tiba Danny yang juga adalah teman mereka datang dan mengobrak-abrik tempat itu. Ternyata Danny masih mengalami trauma terhadap kisah masa lalunya bersama Freddy dan Thomas ketika dahulu mereka di medan perang di rumah keluarga Shelby. Mereka sedang mengadakan rapat keluarga yang dimana di situ ada Thomas, anak kedua dari keluarga Shelby dan sekaligus ketua dari Peaky Blinders, Arthur kakak tertua, John anak ketiga, ada anak keempat dan satu-satunya anak perempuan yang terakhir adalah Finn yang paling kecil serta Bibi Bolly yang adalah penasehat di keluarga tersebut. Mereka berbincang tentang kedatangan para orang di Landia yang datang ke kota mereka untuk dijadikan polisi dan akan segera membersihkan kota tersebut dari para orang-orang komunis. Namun tentu saja Thomas dan Bibi Bolly mengetahui bahwa kedatangan mereka tidak hanya satu tujuan. Mereka juga mencari kota persenjataan yang telah dicuri oleh Peaky Blinders. Di tempat lain ada Shelby sedang bertemu dan berbincang dengan Freddy. Ternyata mereka memiliki hubungan percinta yang dilakukan secara diam-diam. Karena hubungan mereka belum diketahui oleh seluruh keluarga Shelby, di sini ada merasa cemas terhadap Freddy karena ia mengetahui kedatangan para polisi untuk menangkap para komunis, sedangkan Freddy adalah seorang komunis. Ibarat di bar ada seorang wanita yang entah dari mana asalnya datang untuk melamar pekerjaan di situ. Namun beberapa kali pemilik bar menolak lamaran tersebut, tetapi wanita itu tetap saja bersikeras ingin bekerja di situ. Ia pun menunjukkan asal pengalaman dan sedikit kemampuannya dalam bernyanyi. Pada akhirnya ia pun diterima untuk bekerja di situ. Beberapa pertanyaan tentang perampokan, yang dimana Arthur sama sekali tak mengetahui perampokan tersebut. Tentu saja perampokan yang dimaksud adalah perampokan kotak persenjataan yang dicuri oleh Thomas Shelby dan beberapa anggota Peaky Blinders. Namun tetap saja Thomas tampaknya tak ingin memberitahu tentang perampokan itu kepada Arthur. Di suatu malam terlihat beberapa orang sedang mengangkut kotak bersenjataan itu ke dalam perahu. Rumah Shelby yang tadinya akan membuang senjata curian itu ini berubah pikiran. Ia menegaskan bahwa persenjataan itu akan disimpan di tempat di mana mereka biasanya menyimpan barang-barang. Tampaknya Thomas punya strategi lain tentang bagaimana seharusnya senjata curian tersebut digunakan. Di tempat lain, sang inspektur bertemu dengan seorang wanita. Ternyata wanita tersebut yang tadinya melamar di bar sampai di mana para anggota Peaky Blinders sering bertemu, adalah seorang wanita mata-mata yang dikirim oleh sang inspektur. Tugasnya adalah mengumpulkan informasi tentang apa saja yang terjadi di bar tersebut. Thomas dan rekannya Danny sedang berjalan-jalan sambil membicarakan sesuatu. Sedangkan di seberang sungai terlihat dua orang Italia yang sedang menunggu eksekusi mati. Danny yang baru saja membunuh seorang Italia akan juga dibunuh oleh Thomas sendiri, sebab jikalau tidak ia akan disiksa dan dibunuh oleh dua orang Italia itu. Akhirnya Thomas berinisiatif untuk membunuh sendiri rekannya itu demi bertanggung jawab atas pembunuhan yang juga dilakukan Danny sebelumnya. Akan tetapi Danny tidak benar-benar mati. Semua hal itu hanyalah sandiwara yang dilakukan di depan kedua orang Italia tersebut agar mereka percaya bahwa Danny telah dihukum. Karena itu Danny malah mendapat tugas dari Thomas untuk berangkat ke London.
Di sebuah tempat lain keluarga Selby mendatangi seorang kawan lama dari Thomas untuk membeli kuda putih darinya. Di situ juga ada beberapa anggota dari keluarga Lee, namun, setelah Thomas mendapatkan kuda putih tersebut, ia terlibat dengan keluarga Lee yang akhirnya mereka pun berkelahi. Di kota, inspektur dan para polisi lain melakukan penggeledahan di setiap rumah untuk mendapatkan senjata yang telah dicuri tersebut, karena ketakutan akan ditangkap Freddy dan ada yang telah menyadari penggeledahan itu segera melarikan diri. Sedangkan di dalam gereja Bibi Polly didatangi oleh Inspektur Campbell, tentu saja Campbell bersama anak buahnya segera harus memeriksa gereja itu untuk mendapatkan senjata tersebut. Merasa tak mendapatkan apa-apa, Inspektur Campbell menegaskan kepada Bibi Polly bahwa ia ingin berbicara kepada Thomas. Setelah Thomas pulang dia mendapati rumah mereka sangat kacau. Keluarga Selby pun berkumpul serta membicarakan kekacauan ini. Bibi Polly mengatakan bahwa seluruh bar juga telah diobrak-abrik oleh polisi, kecuali satu bar tempat di mana biasanya Peaky Blender berkumpul. Hal inilah yang menegaskan bahwa Peaky Blender terlibat dalam perampokan senjata tersebut. Thomas pun merasa dilecehkan dengan kejadian ini, karena itu ia harus malah dendam. Thomas dan para anggota Peaky Blenders yang lain pun mengumpulkan seluruh foto Raja Inggris yang dipasang di rumah-rumah mereka dan kemudian membakarnya. Hal ini sengaja dilakukan Thomas untuk menarik perhatian. Ia pun dengan sengaja mengundang seorang wartawan untuk datang ke sana. Ia menyuruh wartawan tersebut menuliskan bahwa para polisi telah mengacau di rumah mereka dan mengganggu para wanita. Inspektur Campbell yang sedang berada di kantornya telah mendapat telepon dari seorang menteri yang gimana materi tersebut mendapat kabar dari wartawan tentang pembakaran foto raja. Dengan kewaspadaan inspektur untuk tidak bertindak terhadap pembakaran itu, sebab hilangnya persenjataan itu akan segera diketahui. Ia pun menegaskan kepada Inspektur Campbell untuk tetap fokus mencari senjata yang dicuri itu. Di pagi hari mendapati dan mengetahui bahwa Ada telah hamil, karena itu Ada terlihat sangat cemas. Begitu juga dengan Bibi Polly, Ada tidak berani mengungkap siapa yang telah menghamilinya sebab Ada menganggap pria itu pasti akan dibunuh di tempat lain. Thomas mendapat masalah baru, berawal dari perkelahiannya dengan keluarga Lee tempo hari. Keluarga itu pun mengirimkan sebuah peluru bertuliskan nama Thomas. Hal ini berarti keluarga Lee menyatakan perang. Thomas pun pergi bersama kudanya dan mendapati dress di sana itu kepada Thomas, tetapi Thomas malah mengajaknya pergi ke balapan kuda. Sementara itu di markas Peaky Blender, mereka semua sibuk menghitung dan mengumpulkan uang taruhan kuda. Tampaknya kuda atau operasi yang menang tempo hari menjanjikan ladang uang bagi mereka. Thomas yang telah diberitahu tentang kondisi Ada pun berjaga dan mendatangi Ada perubahan menanyakan siapa nama pria tersebut, dan dengan sangat terpaksa Ada pun mengatakannya di tempat lain, mulai marah kepada Thomas tentang uang yang didapatkan oleh mereka dari hasil bermain curang, mengingatkan kepada Thomas untuk berhati-hati dengan Billy Kimber, jika ia mengetahui hal tersebut. Thomas menyusun rencana dan langsung mendatangi inspektur. Mereka pun berbincang dan mulai menyepakati perjanjian bahwa, jika inspektur menginginkan senjata itu kembali, ia harus menuruti keinginan Thomas yang dimana Thomas menginginkan agar seluruh bisnisnya tidak boleh diganggu oleh polisi termasuk urusannya dengan Billy Kimber, dan bar yang mereka tempati. Karena jika tidak, maka karir sang investor akan segera berakhir ketika Thomas menjual senjata itu kepada pihak IRA. Namun menurut Thomas ketika interventor mengikuti keinginannya, dia akan kembali mendapat medali penghargaan karena berhasil mendapat senjata curian itu. Ketika itu, menyetujui keinginan Thomas dan menegaskan bahwa ia harus lebih dekat lagi dengan Thomas, agar ia bisa mendapat informasi di mana senjata curian itu disimpan. Kembali pada Thomas yang dimana ia baru saja mengalami mimpi buruk ketika ia sedang berperang. Lalu datanglah anak buah Thomas dan memberi informasi bahwa kuda putih yang baru saja dibelinya sakit parah. Thomas menganggap bahwa ini adalah kutukan yang diberikan oleh keluarga Lee. Akibatnya, Thomas malah menembak sendiri kudanya itu setelah merasa frustasi atas kejadian tersebut. Thomas menyempatkan diri mampir ke bar. Di sini ia diminta untuk ditemani oleh Chris. Setelah bercakap-cakap, Chris pun menyanyikan sebuah lagu sedih untuk Thomas. Kembali kepada Bibi Polly dan Ada di saat mereka hendak pergi menaiki kereta, mereka pun bertemu dengan Freddy yang baru saja pulang. Freddy mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar dari Thomas untuk menyuruhnya membawa Ada keluar dari kota.
Freddy pun melamar Ada. Akan tetapi, Freddy menolak tawaran Thomas untuk membawa Ada pergi keluar dari kota. Di sebelah barat dimulai dengan kedatangan Billy Kimber yang sedang mencari Thomas Shelby, yang dimana kedatangan Billy setelah ketahuan berbuat curang atas beberapa pertandingan kuda. Kimber terlihat sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Thomas, namun Thomas malah mengajak Kimber untuk bekerja sama dalam menaklukkan keluarga Lee sebab Thomas merasa keluarga Lee merupakan musuh mereka bersama. Dan di sini akhirnya Thomas pun mendapat simpati dari Billy Kimber. Itulah alur cerita kita bawakan dari cerita Peaky Blinders di season pertama ini. Semoga kalian menikmati dan terhibur. Ikuti terus ya biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya dari Filosofi Movie.